Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Baca kitab ya, kita lanjutkan setelah minggu kemarin libur. Hari ini kita lanjut ke ini sekarang ini ya Mbak Novia ini ya. Iya, teacher. Hadasat. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasat hadisatun kubro fi tarihi Makkah wa hiya anna Quraisyan aradat an tabniyal Ka'bata ba'da an inhadamat. Wa jama'at Quraisyun al-mala litabniyal Ka'bata wa syarakat kullul qabaili fi bina'iha. Jadi terjadi peristiwa besar, ya, hadisah itu artinya peristiwa dalam sejarah Mekah, bahwa orang-orang Quraisy itu ingin membangun kembali Ka'bah setelah ya ada kerusakan gitu ya. Wa jama'at Quraisyun al-mala litabniyal Ka'bata. Lalu suku Quraisy itu mengumpulkan harta gitu untuk membangun Ka'bah. Wasyarakat ulul qabaili fi binaiha. Kemudian masing-masing kabilah, ya, masing-masing suku itu ya bersekutu untuk syaroka, itu kan berserikat ya, atau bersekutu untuk membangunnya, untuk mendirikan Ka'bah itu tadi. Walamma intahat Quraisyun minal bina'i baqiya an yudha'al hajarul aswad fi makanihi. Nah, ketika selesai membangun, ya, masih tersisa apa? Peletakan batu hitam itu, hajar aswad itu, di tempatnya. Wahwa syarofun azimun. Dan ini adalah sebuah kemuliaan yang agung. Qabaili an ta'khudahu wahdaha. Karena untuk meletakkan hajar aswad ini kan sebuah prestis ya. Itu. Sehingga berseteru, berebut gitu ya, dari masing-masing kabilah itu ingin meletakkan hajar aswad itu tadi. Wa ausyakat narul harbi alal isti'al. Ausyaka itu artinya hampir. Nah, hampir saja api peperangan menyala. Ya kan karena rebutan ya. Ini harus yang suku ini, harus suku ini gitu. Jadi mereka berebut sampai hampir terjadi percekcokan gitu ya. Hampir terjadi chaos. Narul harbi. Jadi apa? Api peperangan. Isti'al itu artinya menyala. Hatta qala ahaduhum, sehingga berkata salah satu dari mereka, naj'alu awwala rajulin yamurru min huna hakaman fima bainana. Akhirnya mereka salah satu itu usul. Kan siapa seseorang yang dia pertama kali lewat, ya, maka dia yang akan menjadi penengah, yang akan mengadili sebetulnya siapa yang berhak atau punya wewenang untuk meletakkan hajar aswad itu. Oke, berikutnya. Ayo, lanjut Mbak Nov, gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sa'idil aqdari anna awalal marina huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Sa'idil Aqdar itu apa, teacher? Saat itu kan artinya membahagiakan ya. Ya mungkin maksudnya nasib yang membahagiakan gitu kan. Ya, nasib yang Nasib membahagiakan. baik. Sesungguhnya yang lewat pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Faqalu innahul amin, dan mereka berkata sesungguhnya dia orang al-amin ya, yang dapat dipercaya. Fa'aradu alaihil amra. Aradu apa teacher? Aradu itu menyerahkan. Oke. Mereka menyerahkan kepadanya urusan itu. Perkara itu tadi. Ya. Fakhola'a thawbahu. Apa teacher? Khola'a. Khola itu melepas. Mereka Bukan mereka, dia berarti ya. Dia melepaskan thawb bajunya ya, bajunya. Wa wadu'al hajaral aswada fihi, dan dia meletakkan hajar aswad di dalamnya. Nah, jadi ditaruh di atas bajunya itu. Ya. Untuk di Amara rajulan min kulli qabilatin an yumsika bi tarafin min atrafi thawbihi. Kemudian dia memerintahkan kepada laki-laki dari setiap kabilah untuk memegang di torofin apa? Torof itu pojoknya itu loh, apa sih tepinya itu. Jadi kalau misalnya baju itu kan yang pojok-pojok gitu loh. Untuk memegang di tepian ujung bajunya itu tadi. Di ujung ya. dari ujung bajunya. Jadi kan mungkin ada berapa kabilah, terus masing-masing itu pegang ujungnya itu, ya. Ujung baju itu. Fafa'alu, lalu mereka melakukannya. Summa rafa'ul hajar. Kemudian rafa meninggikan ya. Mereka mengangkat batu itu tadi. Mengangkat batu. Wa wada'ahu Muhammadun fil Ka'bati liyadhalla hadha haditha Makkah kullaha. Dan dia meletakkannya, Muhammad meletakkan batu itu Hajar Aswad tadi di Ka'bah, liyadhalla apa itu? Liyadhilla yadhillu itu apa, menaungi ya? Untuk menaungi ya, maksudnya untuk menyelesaikan perkara kejadian, ya. Ini tadi ya, Mekah ya. Warahu yata'ajjabuna kaifastata'al aminu bi hikmatihi an yudhafi'a narul jarbi wal fitnah. Mereka gembira dan mereka takjub. Kagum bagaimana Al-Amin itu bisa dengan hikmah gitu ya, dengan kebijaksanaannya yudhafi'a apa? Yudhafi'a memadamkan api api peperangan dan fitnah. Iya. Oke, lanjut ke Mbak siapa? Mbak Rinda. Wa kholal sanawati ma qoblal bi'satin nabawiyah, ini harusnya teacher ya. Wa kholal sanawati ma qoblal bi'satin nabawiyati, itu nabawiyati kanal aminu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya badu robbahu ala ya budu. Mestinya ya budu. Ya budu. Ya budu robbahu ala Ibrahim alaihissalam. Wa kholal itu kayaknya di sela-sela tahun gitu Mbak, maksudnya. Di antara tahun. Di antara tahun-tahun itu sebelum kebangkitan. Sebelum maksudnya sebelum diutusnya kenabian, ya. Masa kenabian. Al-Amin yaitu Muhammad itu tadi. Muhammad Al-Amin gitu yang bisa dipercaya. Ya, butuh menyembah Tuhannya pada agama Ibrahim alaihissalam. Sesuai agama Ibrahim alaihissalam. Haitsu yashabu ila ghori hiroin
fi jibali Makkata yata'abbadu fihillah. Haitsu itu apa teacher ya? Haitsu itu ya yang mana gitu aja, nggak kayak apa which is gitulah kalau dalam bahasa Inggris. Oh, yang mana Ya, jadi salah satu dari ajaran kan Nabi Muhammad ini tidak termasuk yang menyembah berhala kan, seperti mayoritas kaumnya gitu, tapi menyembah agamanya, menyembah Tuhannya agama Nabi Ibrahim yaitu Allah gitu. Nah, yang mana ajaran itu lalu dia pergi ke Gua Hira di gunung di Mekah gitu. Ya ta'abbadu fihi lillah. Jadi bukan kemana gitu ya, teacher di sini kalau haitsu itu kemana dia ya, pergi? Haitsu itu bisa ya mana? yang mana, kemana, oh yang iya, apa ya. Oh, yang mana? Mm-mm. Sama dengan al-ladzi gitu ya, teacher? Ya semacam begitu. Kalau al-ladzi kan jelas artinya yang. Kalau haitsu itu misalnya gini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada gitu. Ya, jadi kan di mana saja, kemana saja, apa saja gitu. Ya. Oke. Haitsu yadhabu haitsu yadhabu ila ghori hiroin fi jibali Makkata yata'abbadu fihillah. Jadi yang mana beliau pergi ke Gua Hiro di pegunungan Mekah gitu, untuk menyembah di dalamnya, untuk menyembah Allah. Wayah tali birobbihi syahro Ramadana kamilan. Kemudian yahtali itu apa Mbak, kayak menyendiri gitu, berkholwat ya. Sering kan dengar istilah kholwat. Menyendiri bersama Tuhannya gitu ya. Pada bulan Ramadan penuh gitu ya. Sebulan penuh. Bulan penuh. Yatafakkaru wa yata'ammalu fi khalqillahi ta'ala. Untuk bertafakur ya. Dan yata'amalu dan refleksi apa, memikirkan, merenung gitu. Merenung. Berpikir ya. Atas pada tentang penciptaan Allah ya. Penciptaan Allah Ta'ala. Iya. Jadi di sela-sela tahun itu sebelum diangkat sebagai nabi ya, qoblal bi'tsatin nabawiyah itu maksudnya sebelum diangkat sebagai nabi, kanal aminu Muhammad, orang yang terpercaya itu yaitu Muhammad, ya'budu rabbahu, menyembah Tuhannya ala dini Ibrahim alaihissalam, atas agama Ibrahim alaihissalam. Haitsu yadhabu ila ghor, yang mana dia itu pergi ke Ghori Hira, Gua Hira fi jibali Makkah, di gunung di Mekah, ya ta'abbadu fihi lillah. Jadi menyembah pada Allah, yahtali bi rabbihi syahra ramadhana kamilan. Jadi berkholwat dengan Tuhannya gitu. Nah, jadi ya kalau berdua kan ada ya hadis Nabi yang dilarang layah keluar narojulun bimroatin gitu. Dilarang berdua-duaan perempuan dengan laki-laki itu kan. Nah, itu kan bahasa apa, bunyi hadisnya kan layak keluar. Nah, jadi khola itu artinya menyendiri, berkholwat itu tadi pada Tuhannya syahrul Ramadan kamilan, pada bulan Ramadan penuh, ya tafakkaru, merenung, berpikir ya ta'ammalu fi khalqillahi ta'ala, tentang penciptaan Allah Ta'ala. Oke, lanjut Mbak Alia. Novi boleh tolong diangkat, Nov, aku nggak pegang itunya. Mata masih 5 watt ini, baru jam 6 di sini. Iya, suaranya kayak masih bangun tidur. Emang baru bangun tidur ini. Diajuin lagi jamnya ya. Iya, diajuin. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Bismillah. Wa fil alamil akhari kanatish syayatinu tuhissu bi amri gharib. Dan di Amrin, ada N-nya Mbak, bi amrin. Mana? Bi amrin ya? Bi amrin. Bukan, nggak kelihatan. Oh ya, bi amrin gharib. Oke.
alami dan di 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 dunia dunia yang lain lain. gitu. Benar, di dunia yang lain Ya, ya. di dunia yang Dan di lain dunia ya. yang lain maka ada syaitan, ada gitu ya. Ada syaitan tuhissu bi amrin gharib. Tuhissu hassa apa ya? Tuhissu. Ahasa yuhisu itu ya membuat-buat gitulah. Ahasa yuhisu itu asli artinya sih merasakan. Tapi maksudnya itu dia buat perkara-perkara aneh gitu aja sih. Dia membuat nih amrin gharib Ya, maka dia yang merasakan ada perkara yang aneh gitu. Setannya Oke. itu. Merasakan. Oke. Falaqad kana syayatinu yatajassasuna wa yasma'una al-akhbara minas sama. Oke. Dan sungguh syayatin, syaitan-syaitan yatajassasu. Yatajassasu itu Mbak, spy apa? Mata-mata gitu. Memata-matai wa yasma'u, dan mereka mendengarkan berita-berita dari langit. Walakin hadatsa amrun ajib, dan tetapi terjadi, berita terjadi, hadatsa itu terjadi artinya. hadatsa terjadi. Oke. Terjadilah suatu perkara suatu peristiwa yang menakjubkan. Fa inna nujumal ana tutaridu kulla syaitani yuhawilu ma'rifatal akhbari fis sama. An-nujum fa inna, maka jika sesungguhnya ya, apa ya? Sesungguhnya bintang-bintang sekarang sekarang tutaridu itu kayak ngusir gitu. Mengusir setiap syaitan-syaitan. Yuhawil itu yang ma'rifatal akhbar. Ya kayak pengen tahu aja tentang berita di langit ingin gitu. mendengar berita-berita ma'rifat, ingin mengetahui berita-berita dari langit. Ini yang dibilang mereka jadi rokim gitu ya, Tuhrikuhu wa taqtuluhu. Harik itu berarti apa? Diusir apa? Tuhrik itu membakar. Jadi bintang-bintang itu membakar setan lalu membunuhnya. Membakar dan membunuh mereka. Membakarnya dan membunuhnya. Fa asabahumul ajab. Asaba menjadikan mereka. Ya terkena. Dan mereka menjadi ajab. Ya jadi suatu yang ajaib gitu aja. Ajaib ya. Apa ajaib. yang ajaib? Ajaib itu menakjubkan. Ya mungkin itu tadi karena ada bintang-bintang terus ngelemparin setan gitu. Itu kan satu. Ini sih saya belum paham bener konteksnya ya. Kadang sih di buku ini kan memang ada tambahan-tambahan kisah yang mungkin mungkin ini kali teacher, kan katanya kalau zaman dahulu itu para ahli nujum itu tuh kalau meramal itu bisa tepat gitu ya. Tapi sejak kelahiran Rasulullah itu para ahli nujum itu kayak kehilangan kesaktiannya. Jadi karena setan-setan itu sekarang tuh nggak bisa lagi mendengarkan berita-berita gitu, katanya dari langit ya. Sejak kelahiran Rasulullah katanya gitu. Oke. Ya Mbak. Ya itu tadi penjelasan dari Mbak Novi bisa diterima. Kalau yang saya pernah dengar itu kan misalnya pas Rasul lahir itu kan yang termasuk balkonnya Raja Persia jatuh gitu loh, singgasananya bergoyang-goyang gitu kan. Nah ini kalau baca dari teksnya ini kan berarti ada di di dunia lain. Nah dunia lain ini apa kamu yang di langit gitu kan? Atau mungkin ya itu tadi sesuai penjelasan Mbak Novi tadi. Jadi karena ahli nujum itu kan biasanya ditemenin setan ya. Dan minta sama setan, minta kabar dari setan ya. Nah ini kalau setan ini di surat apa itu memang ada kan ayat yang menjelaskan tentang setan itu suka. Surat jin ya teacher ya.
surat jin itu kan mereka tuh sekarang udah nggak bisa lagi mendengar berita-berita yang dulu tuh mereka bisa, tapi sekarang tuh mereka nggak bisa lagi gitu kalau nggak salah. Selain di surat jin itu ada lagi nanti Bukan, coba. bukan surat jin itu. Ada lagi yang dia bisa mendengar, yang kalau di surat jin itu dia mendengarkan Quran terus bukan jin terpukau benar, gitu. bukan. Coba sebentar. Rokimin. Yang di surat jin itu jadi mereka tuh duduk di dalamnya. Mereka tuh ya duduk dengan mendengarkan Quran dengan seksama gitu ya. Kan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni kan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal lupa sih ini ayatnya. Ini yang mereka tuh dulu duduk di langit gitu. Mereka duduk di langit. Mana ya? Iya. Mereka duduk Selain di itu langit. memang ada juga. Tapi iya sih Mbak, ini ada Rasulullah penyebab jin tidak bisa mencuri berita langit. Memang juga ada juga berita gitu. Bisa. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida al-islam. Dan sesungguhnya kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api. Panah api ya. Mengintai. Iya, benar-benar Mbak Nov. Sejak diutusnya Rasulullah, setan sudah tidak bisa mencuri dengar berita dari langit. Karena ada bintang yang mengintai setan dan melempar mereka. Ketika Allah memberitahu malaikat akan kejadian masa depan, maka ini menjadi perbincangan malaikat di langit. Nah, biasanya itu setan itu suka mencuri-curi kabar, mencuri perbincangan malaikat. Karenanya sebelum diutus Nabi, para dukun dan peramal dunia bisa jadi ramalannya tepat karena diberitahu setan berhasil mencuri berita langit gitu. Nah, setelah diutusnya Nabi, setan sudah tidak mudah lagi mencuri berita langit. Ya, ini berdasarkan informasi yang saya baca barusan. Saya sih belum sempat baca ini tadi soalnya maju 1 jam. Biasanya kan sebelum kelas kan paling enggak saya baca dulu untuk cross check berita. Oke Mbak Nov, makasih. Ya. Baik, sekarang lanjut ke siapa? Bu Us, mau ikut baca Bu Us? Oke, atau kembali ke Artinya. Monggo Bu Us, badhe nderek maos Bu. Nggak bisa artinya loh Ustazah. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. Wafi ini ya, wafi baitil. Nggih Bu. Wafi baitil amin Muhammadin kana yaro ar-ru'ya fi naumihi fawajiduha qad fayajiduha qad tahaqqaqat fil yaum at-tali dan di dalam rumah orang yang Al-Amin. Ya, Al-Amin itu gelarnya Rasulullah itu Muhammad, nggih. Ya, Muhammad kana yaro. Yaro ru'ya itu artinya bermimpi, Bu. Kana yaro ru'ya fi naumihi. Ya. Ya bermimpi fi naumihi di dalam tidurnya. Fawajiduha maka apa? Ya situ. Terus mendapatinya kotak kokot. Nah, itu jadi terwujud gitu, Bu. Mimpinya itu terwujud itu apa ya? Terbukti gitu. Fil yaumit tali. Di hari yang akan datang. Wa fisyami nadharur ruhbanu ilas samai fawajadu nuraha qadiz dada. Dan di negeri Syam, dan di negeri Syam nadharur ruhbanu, ya, para pendeta itu melihat di langit fawajadu tadi apa?
Nuroh. Nah, di langit itu apa namanya? Cahayanya itu Bu, bertambah. Jadi mungkin makin kemilau gitu atau berkilau cahaya di atas langit itu. Isdat itu artinya bertambah. Oh, Jadi cahayanya makin bertambah. Nggih. wa fi Yathrib Nggih. nadharul yahudu ila samai fawajadu alamati zuhuri nabiyyi akhiriz zaman qad zaharat wa tahaqqaqat. Dan di negeri Yathrib, Yathrib itu Madinah sekarang itu ya. Madinah, nadharul yahudu, Orang-orang Yahudi juga melihat ilas samai di langit, fawajadu bertambah sinarnya. Oh, kalau wajadu itu mendapati Bu. Oh, fawajadu alamati, mendapati. Mereka mendapati tanda-tanda munculnya Nabi akhir zaman. Qad zaharat wa tahaqqaqat. Telah nampak dan nyata. Zohara itu kan artinya nampak. Jadi telah nampak dan nyata. Jadi sebetulnya para pendeta Yahudi Nasrani itu mereka sudah dari kitab Taurat maupun Injil itu mereka sudah mendapatkan kabar akan kelahiran seorang nabi terakhir gitu, yaitu Muhammad. Maka kalau misalnya kita baca cerita tentang salah satu sahabat Rasul yang termasuk orang yang awal-awal masuk Islam juga dijamin masuk surga. Misalnya ada nama Tolhah bin Ubaidillah ya kalau tidak salah. Tolhah bin Ubaidillah itu kan menantu Abu Bakar As-Siddiq. Nah dia ini orang yang cukup kaya. Saya sering cerita ya kalau kebiasaan suku Quraisy, masyarakat Arab kala itu Mekah itu ya itu kan mata pencahariannya adalah berdagang dan gembala kambing. Kalau orang kaya maka dia berdagang ke Syam, ke Yaman gitu kan. Nah si Tolhah bin Ubaidillah ini termasuk orang yang kaya gitu, maka dia pekerjaannya adalah berniaga atau berdagang ke Syam gitu. Nah suatu hari dia melakukan perjalanan untuk berdagang gitu. Nah di tengah jalan itu dia bertemu dengan rahib pendeta gitu. Terus ditanya, apa kamu mendengar nama seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang berdasarkan kabar ini dia menjadi nabi gitu. Nah, jadi memang cerita tentang kenabian Muhammad itu sudah diterima oleh para pendeta dan rahib. Bahkan di buku ini atau di mana yang pernah kita baca bahwa ketika Rasul berdagang kemudian duduk di bawah pohon kan itu kan si rahib itu sudah bilang nggak ada yang duduk di pohon itu selain dia adalah nabi. Nah jadi ini tadi menjelaskan bahwa para rahib itu juga mereka sudah sering mendengar dari kitab mereka bahwa akan ada utusan Allah terakhir yaitu Muhammad SAW. Oke, lanjut ke Indung. Indung mau ikut baca Indung? Atau Mbak Dini? Dicelen nanya dulu dong. Tolhah bin Ubaidillah ini bapaknya Anas bin Malik ya? Bukan? Kayaknya enggak ya Mbak. Tolhah bin Ubaidillah itu dia punya anak namanya kalau nggak salah ini bukan itu suaminya Ummu Salamah itu bukan ya? Bukan. Oh iya kah, kok nggak sampai ke situ saya. Tolhah bin Ubaidillah itu memang istrinya banyak Mbak. Istrinya banyak. Salah satu namanya agak aneh-aneh, saya belum ingat betul. Nanti coba itu saya ini kan. Tapi salah satu dari istrinya Tolhah itu adalah anaknya Abu Bakar. Oh, okay. Sebetulnya nama-nama common sih kayak Umi Kulsum atau Fatimah atau siapa gitu. Tapi saya lupa nama persisnya. Cuman Tolhah ini dia menantunya Abu Bakar As-Siddiq kan. Ya? Oh, Karena dia menikahi salah satu anaknya Abu Bakar. Maka kalau kita baca sejarah kan
Abu Bakar ini kan mengajak beberapa orang ya untuk masuk Islam kan. Iya betul. Nah, salah satunya tuh ya Tolha bin Ubaidillah yang itu menantu dia gitu. Dan itu memang orang kaya. Maka kalau kita baca sejarah awal-awal apa namanya orang-orang yang masuk Islam itu memang ada dari kalangan Buddha gitu kan, kalangan orang miskin, tapi juga ada yang memang yang mungkin bisa dikatakan konglomerat gitu ya. Nah itu ya seperti Abu Bakar dan Tolha bin Ubaidillah. Oke. Karena aku ingat cerita katanya bapaknya Anas bin Malik itu Talha namanya dan orang kaya dan termasuk gitu ya. makanya jadi baru kepikir apa itu ya. Nanti saya cek lagi ya, Mbak. Memang Ya, untuk mengingat nama orang terus silsilahnya iya, itu harus berkali-kali baca, Mbak Al. iya benar ya. Harus berkali-kali baca. Kadang kalau Iya, cuma sekali gitu masih nggak ingat ke iniannya ya. Misalnya kayak nama lewat. Asma ya. Asma itu kan banyak ya. Banyak ya. Ada Asma binti Umais, ada Asma binti Abu Bakar yang dia punya gelar apa tuh pemilik 2 selendang itu. Yang kalau kita baca kan ketika Oh iya, yang dari buku Rasul Tichle dan ya. mungkin kalau udah baca buku saya itu. Terus ada lagi Mbak namanya Asma binti Zaid kalau nggak salah ya. Nah itu dia yang bisa dikatakan orator gitu Mbak, yang berani menyuarakan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan kepada Rasulullah. Jadi misalnya termasuk Ummu Salamah yang istri Rasulullah itu ya. Itu kan yang apa dalam tanda petik yang menggugat gitu. Maksudnya kenapa sih kok ini kok mesti hijrah itu laki-laki, jihad laki-laki. Terus yang sering disebut di Quran laki-laki gitu. Iya. Terus nanti turun ayat. Nah, jadi memang banyak nama-nama yang mirip itu. Tapi Yes. kalau tadi Mbak Alia nanya siapa Anas Ummu bin Salamah Malik. ya? Oh, Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapaknya kalau nggak salah Anas bin Malik itu anaknya orang kaya gitu, disebutnya gitu. Tapi orang kalau kaya. Anas bin Malik kan berarti bapaknya namanya Malik, Mbak. Iya ya, tapi kalau namanya itu Anas bin Malik berarti si Anas ini anaknya Malik gitu. Nah, tinggal Maliknya ini bin siapa? Gitu kan? iya ya. Nah, iya, jadi sebetulnya kan nama-nama Arab itu yang sudah tersanding dengan bin binti itu kan kita mudah untuk mengingatnya bahwa dia anaknya siapa meskipun namanya beda kan. Ya termasuk misalnya Asma binti Abu Bakar berarti dia anaknya Abu Bakar. Nah, nanti Abu Bakar itu memang punya anak Asma, punya anak Aisyah, punya anak Abdurrahman, punya anak Abdullah. Yang melayani Nabi itu Anas bin Malik kan ya? Oh. Yang dari kecil jadi ininya Nabi. Iya bukan sih? Iya barangkali ya belum. Karena yang melayani itu sebentar. Ada juga yang kalau nggak salah Tolha ini atau yang mana itu dia juga suka bawain sepatu apa sandalnya Rasul. Jadi kalau Rasul bangun tidur itu dia yang ngambilkan tongkatnya, yang apa makaikan selopnya gitu yang gitu. terkenal sama hadis yang selama 10 tahun saya melayani Nabi, Rasul tidak pernah menanyakan kenapa aku tidak melakukan ini, kenapa kamu kamu harus begini. Itu siapa ya? Pastinya Anas bin Malik. Ya tapi Anas bin Malik ini juga termasuk memang yang dekat paling dengan lama Rasul kan? sih. Iya. Tidak aku seingat aku itu dia Anas bin Malik itu rasanya ibunya bapaknya ya Tolha itu gitu loh yang gitu, orang kaya. Makanya jadi penasaran apa yang 10 orang ini jadi kepikiran gitu loh karena memang dia orang kaya dibilangnya gitu loh. Orang yang sangat kaya lalu dia menyerahkan hartanya tapi kata Nabi tahan untuk kamu gitu loh kalau nggak salah gitu jadi penasaran. Nanti kita cek lagi karena itu di awal-awal ya yang ikut Rasul itu memang ada beberapa nama yang masing-masing itu punya kisah gitu ya. Dan kadang kita itu mengingatnya itu perlu beberapa waktu gitu Mbak untuk ngeklik bahwa orang ini yang mana iya, gitu. Benar. Misalnya saya tuh kalau baca tentang dari grup budak gitu ya. Misalnya dari kelompok budak itu kan ada Bilal bin Rabah yang itu mungkin kita nggak lupa lah ya ceritanya ya. Kalau dia orang hitam, terus kemudian juru adzan. Nah, kalau Bilal bin Rabah. Tapi ada nama seperti Khobab bin Al-Ard, lalu Suhaib bin Sinan, lalu Zaid bin Harithah, terus Ammar bin Yasir. Nah, itu kan budak-budak yang berislam di awal-awal
itu gitu. Nah, Islam. itu untuk mengingat Khobab bin Al-Ad ini yang mana? Itu kadang perlu waktu Mbak untuk ingat lagi. Ya, Karena itu kata Wikipedia, Anas bin Malik itu apa? Anak dari apa? Istrinya Abu Tolha. Jadi Abu Tolhanya itu nikah lagi gitu sama istrinya Anas. Jadi bapak sambung ya berarti Abu Tolhanya. Gitu iya. tuh ceritanya. Oke, nah itu kadang itu juga gitu Mbak, ganti-ganti istri, ganti-ganti itu kan, jadi kadang itu mengingat-ingat, kan Tolha ini istrinya tuh kayaknya 4 atau 5 gitu. Tapi kalau hadis yang cukup, kenapa si Tolha ini bisa dikatakan sebagai orang yang sangat dermawan ya, dia itu kan sampai Rasul menjuluki apa al-fayyad. Fayyad itu artinya fadho yafidu itu kan banjir ya. Banjir kan fayadhon itu artinya banjir, maksudnya dia tuh saking luber orangnya kalau gitu. saking membuka tangan, saking kalau bahasa Jawa itu loman ya, dermawan, saking suka memberi gitu loh, sampai sama Rasulullah itu diberi gelar Al-Fayyad namanya. Terus kemudian juga selain Al-Fayyad itu apa, Al-Jawad. Judun itu artinya mulia, ya orang yang dermawan. Terus juga Al-Khair, orang yang banyak melakukan kebaikan. Karena dia itu kalau punya harta banyak malah nggak bisa tidur gitu, Mbak. Nggak bisa tidur tuh karena masih pikir nanti dikasihkan orang biar dia itu bebas dari itu. Nah, kalau salah satu nama istrinya yang diajak yang ada di hadisnya itu yang dari saya baca ya, sampai ya saya baca di beberapa buku itu ada riwayat itu, saya lupa nama istrinya itu ketika suatu hari Tolhah ini terlihat muram gitu ya, kayak murung gitu. Terus istrinya bertanya, ngapain kok terlihat apa galau gitu kan dari tadi, apa saya ada salah atau gimana gitu. Nah dia itu ternyata eh, kemuraman dan kegalauannya itu tadi karena dia ini harta segini banyak Lagi ini mau banyak diapakan gitu. Lah ya Allah. terus habis itu kata istrinya ya udah bagi-bagikan gitu. Nah, terus malam itu juga dia bagikan, Mbak. Jadi tengah malam itu dia bagikan sampai karena dia nggak bisa menunggu sampai esok hari dia masih membawa harta segitu banyak gitu loh. Nah, kalau itu saya baca di beberapa buku ada Ya gitu. Allah, Cuman hebat. lupa nama istrinya itu agak aneh itu. Nah, tapi salah satu dari istrinya ini ada yang Anaknya putrinya Abu Abu Bakar. Bakar. Ya, jadi dia Masya menantu. Allah. Nah, terus nanti tadi gimana Mbak Rin? Eh silsilahnya ke si Anas bin Malik. Anas itu bapaknya namanya Malik. Malik. Ibunya Sulaim. Nah, Terus Sulaim betul ya, ya bukan nikah Salama, sama Sulaim. setelah Maliknya meninggal, meninggalnya belum Muslim. Terus nikah sama Abu Tolha. Oh gitu. Oh gitu oke. Nikah Lahir sama Abu Tolha. ya, adiknya Anas namanya Abdullah bin Abi Tolha. Nah berarti dia saudara bawaan ya si Anas bin Malik dengan Tolha ini tadi. Ya anak Mbak, bawaan, saudara anak gawat. sambung. Anak Anak sambung. Nah ya, berarti Bukan oke, saudara oke. bawaan, anak sambung Mbak Ticile. Anak tiri. Anak sambung. Karena nikah sama Oh, Sulaim kan? Iya, iya, iya. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Malik ini ayahnya Anas. Ya, meninggal. Ya kan? Nah, terus ibunya namanya Ummu Sulaim itu tadi kan menikah dengan Malik kan? Terus dia menikah dengan Abu Tolha. Berarti Tolha dan Anas saudara tiri. Oh. Ya kan? Bukan teacher. Abu Tolha itu bapak tirinya Anas. Nah, yo. Abu Tolha bapak. Ya, tapi kan yang kita ngomongin bukan Tolhanya, Ticile. Kita ngomongin Abu Tolhanya, bukan? Mungkin Tolha itu anaknya Abu Tolha yang pertama, nggak tahu sama siapa. Oh, bukan anaknya ibunya Malik, ibunya Anas ya. Ibunya yang meninggal, yang nikah itu istrinya Malik, istrinya Maliknya meninggal, istrinya kan Sulaim. Sulaimnya nikah lagi sama Abu Tolha. Abu Tolha, bapaknya Tolha. Nanti saya cek deh, Mbak. Saya ada kok Mbak buku tentang apa 140 Kalau yang dijamin 10 itu Abu Tolhanya atau Tolhanya? Tolhanya, Tolha bin Ubaidillah. Tolhanya, Mbak.
Oh, Jadi berarti kayaknya Tolha sama Malik sama Anas bin Malik itu yang makanya Cijle tanya ya. Tolha sama Anas bin Malik berarti saudara Nah itu tadi kan tiri. saudara bawaan gimana gitu kan, Iya, satu saudara dibawa tiri ibunya, berarti ya. kira-kira begitu. Tapi ya itu yang dibawa oleh Abu Bakar kan kayak Zubair bin Awam, Oh ya, Tolha berarti bin dia sepupu Ubaidillah. sama Tolha itu. Yang kaya itu Tolhanya atau Abu Tolhanya? Ya kalau Jadi dicerita, bingung. kalau tapi gini Mbak, Abu Tolha ini apakah termasuk sahabat Nabi atau enggak gitu? Tapi Sahabat kalau Nabi kalau Tolha dicerita ini. gimana? Sahabat Masuk Nabi sahabat seingat saya. Nabi. Abu Masuk Tolha juga Abu Tolha kayaknya teacher. Abu Tolha juga sahabat Nabi. Iya. Namanya siapa aslinya? Zaid bin Sahal. Oh Zaid bin. Oh Zaid bin Sahal. Karena Tolha bin Ubaidillah ini kayaknya masuk Islam itu usia 15 atau berapa juga sih. Walaupun dia yang sudah berdagang ke Syam itu, tapi memang usianya juga masih muda gitu. Nah, sekarang karena kan pengertian sahabat itu kan hidup di zaman Rasul dan dia beriman kepada Rasul gitu kan. Nah, itu maksudnya pengertian yang selama ini saya pernah baca pengertian dari sahabat gitu kan. Yang dia dan nanti kalau di bawahnya kan berarti tabiin. Nah, tabiin itu bertemu dengan Rasul. Nah, gitu kan. Kalau sahabat itu kan bertemu dengan Rasul dan dia beriman. Karena kan ada juga yang mungkin bertemu dengan Rasul tapi waktu itu dia tidak beriman gitu. Misalnya Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, Abu Jahal kan tidak beriman tapi anaknya kan beriman toh Ikrimah itu. Iya, jadi sahabat Rasul ya. Nah, gitu. Terus ya ini nanti ada ini sendiri sih. Saya sekarang soalnya ya lagi concern untuk mengamati satu persatu. Tapi itu tadi Mbak Al masih belum hafal juga gitu loh untuk gimana dong Cijle aja nggak apal-apal gimana kita? Jadi soalnya itu kalau menyangkut nama orang ya kan, lokasi, kejadian, terus waktu, itu kan makanya banyak orang yang tidak suka menghafal tentang nama orang, terus kapan kejadiannya itu kan, karena memang harus berkali-kali. Yang penasaran itu kan sebenarnya mengetahui hubungan yang ini dengan yang ini dengan yang ini, Iya, padahal tahu cerita. Betul Mbak, ya. Dan itu perlu waktu gitu untuk bilangin saya itu udah baca beberapa buku misalnya sekarang tuh kan saya lagi gini, saya lagi nyusun naskah ya. Masya Allah. Kasih ini sih maunya the ideal besties gitu. Maksudku biar anak-anak itu ya lebih ininya remaja ya, mengenal tentang bestie itu ya. Sahabat. Coba sih kita lihat sosok sahabat Rasul gitu loh. Iya, betul. Nah, itu saya ingin membedah satu-satu tapi keunikan dari masing-masing sahabat gitu loh, Mbak. Misalnya ada nama Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Nah, ini aja kadang saya kebalik. Ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin satu lagi Abdullah kan banyak banget kan? Ada Abdullah. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As, satu lagi Abdullah bin siapa itu. Nah, dua orang ini termasuk yang dia semangat dalam beribadah. Sehingga ada antara yang Amr bin As atau yang Abdullah bin siapa itu, ada yang dia itu pengen menyelesaikan Quran dalam waktu sehari gitu loh Mbak, dengan khatam tiap hari itu khatam tiap hari gitu. Nah, kemudian Rasul bersabda, "Jangan, kamu nanti udah capek duluan, terus bosen gitu. Yang menghatamkan Quran itu cukuplah sebulan sekali gitu." Nah, dia masih ngejar lagi, "Saya ini masih muda, saya kuat Rasul gitu. 20 hari lah gitu. Enggak, nanti kamu bosen gitu. Terus seminggu lah gitu." Sampai pada 3 hari gitu. Jadi menurut Rasul gitu ya. Iya, jadi menurut Rasul itu, jadi ini tuh ada Mbak? Ada interaksi gitu loh antara sahabat itu melakukan ini, kemudian didiskusikan dengan Rasul, terus menjadi hadis gitu loh. Nah itu Nabi kemudian bersabda, kamu nanti capek kalau setiap hari hatam gitu, ya udah maksimal 3 hari gitu. Nah, itu terus menjadi hadis gitu. Terus nanti misalnya ada Abdullah lain lagi ya, dia itu pinginnya sholat malam mulu gitu. Jadi dia tuh kalau ketinggalan sholat isya berjamaah, dia itu
waktunya dihabiskan cuma buat sholat sepanjang habis isya sampai subuh gitu. Ya Allah. Terus sama Masya Rasul Allah. ditegur, jangan gitu, kamu itu badanmu punya hak, harus tidur, harus ini, istrimu juga punya hak gitu kan. Ya beribadah jangan berlebihan gitu. Jadi ya berikan hak tubuhmu, hak keluargamu. Nanti kamu kalau kebanyakan ibadah ya matamu cekung, terus kamu sakit lah gitu loh Mbak. Nah saya ingin melihat Oke. dari cerita-cerita yang khas gitu dari masing-masing sahabat itu. Terus ada lagi Sisi misalnya kemanusiaannya sahabat. yang dilihat ya, hebat ya. Nah ya, Ya. jadi kan makanya sebetulnya kalau saya baca bukunya Pak Quraisyhab itu hikmah dari Isra Mi'raj ya yang barusan ini itu salah satu diantaranya adalah moderat, tengah itu dalam artian dalam Betul. hal ibadah sekalipun. Jadi kalau kita berlebihan dalam beribadah itu juga kemudian menafikan hal lain termasuk misalnya Itu hak tubuh tidak kita, hak disukai ya. keluarga kita itu juga enggak dibolehkan gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Ya kita baik dalam beribadah tapi ya itu tadi misalnya sehari hatam Quran itu ternyata menurut hadis itu enggak apa namanya enggak baik gitu loh Mbak. Dan itu bukan hanya di satu buku ya. Saya kemudian cross check di buku yang lain, terus kemudian saya Sama. cari juga yang literatur Arabnya gitu. Kalau misalnya bahasa Arabnya itu gimana sih mengungkap tentang cerita ini dan ternyata sama gitu. Berarti kan itu memang riwayat yang sahih ya Mbak ya kalau misalnya Iya, iya. beberapa buku menjelaskan tentang itu. Jadi ada kekhasan dari masing-masing sahabat Nabi itu. Misalnya ada namanya Salamah bin Al-Aqwa, ada Samurah bin Jundub, ada siapa lagi Jabir bin Abdullah misalnya. Nah, itu ada kekhasan-kekhasan ceritanya itu. Ada yang Jabir bin Abdullah itu kalau tidak salah itu tentang kebun dia gitu atau gimana. Terus ada lagi yang atau masakan gitu ya. Dia itu memasak sedikit tetapi ketika kedatangan Rasul cukup untuk banyak orang gitu misalnya. Terus ada lagi yang dia masih kecil tapi pengen banget apa namanya terlibat dalam peperangan terus sama Rasul ya dilarang. Kamu masih terlalu kecil nanti aja gitu. Ya, kira-kira begitu cerita-cerita dari ini yang ingin saya angkat. Nah, termasuk saya teringat Tolhah itu karena dia itu tadi. Jadi dia tengah malam membagikan apa namanya Ya hartanya Allah. itu supaya keesokan harinya dia nggak kepikiran lagi punya Tenang. harta yang banyak. Ya Allah, benar-benar ya. Sebegitunya ya. Sebegitunya itu dulu. Jadi oke sampai mana ini tadi? Nanti saya Kemana-mana. carikan itunya. Apa silsilah nama ayahnya Tolha, lalu ibunya dan istri-istrinya itu. Oke. Ya, ya. Saya tanya dulu Nah, bentar. ya. Kalau Abu Tolha itu berarti orang Madinah bukan sih? Ansor. Kalau Ansor Madinah, Mbak. Nah, itu yang saya belum sampai ke sana membacanya. Maksudnya yaitu tadi kata Mbak Alia kan perlu runutannya itu tadi. Biar kita Koneksinya apa ya? satu dengan lainnya. Iya nggak bisa sekali terus jelaskan gitu loh Mbak maksudnya. Masih perlu waktu lagi gitu cari dulu gitu. Karena misalnya Abu Bakar itu kan dia nikah juga berapa kali gitu kan. Jadi antara Aisyah dengan Asma, dengan Abdullah, dengan Abdurrahman itu bisa jadi nggak satu ibu. Asma dengan Aisyah itu nggak satu ibu kan? Kayaknya kalau ibunya Aisyah itu beriman. Kalau ibunya Asma yang membawakan makanan ketika Rasul hijrah bersama Abu Bakar itu kan Kutailah itu kan dia tidak beriman. Bahkan itu yang melatar belakangi turunnya ayat bahwa kita dalam hal pergaulan boleh dengan bukan muslim. Karena waktu itu kan ibunya Kutailah itu memberi hadiah kan kepada Asma. Oh, yang iya, Asma itu sempat dimarahin sama ibunya kan karena ngebantu Rasulullah itu ya. Ya bisa jadi kalau yang dimarah atau enggak itu saya belum baca. Itu Tapi tuh. yang jelas ibunya waktu itu rindu untuk mengunjungi putrinya. Jadi Asma ini anaknya Abu Bakar dengan Kutailah, Mbak. Kutailah ini tidak beriman. Lalu Sampai kan akhir, Abu Bakar sampai akhir Ustazah. sampai akhir kayaknya, sampai akhir. Karena yang beriman itu yang ibunya Aisyah. Ibunya Aisyah itu Umur Ruman bukan namanya, ibunya Aisyah itu. Ruman Ibunya ya. Aisyah itu Umur Ruman itu yang beriman gitu. Nah, ketika
cerai dengan Kutailah, ibunya Asma. Asma itu tinggal bersama ayahnya Abu Bakar, maka dia kan dekat dengan Rasulullah ya, menjadi beriman gitu loh. Nah, terus dia menikah dengan Zubair ya, Zubair bin Awam. Nah, ini nanti perlu dirunut-runutkan lagi itu. Zubair bin Awam. Makanya saya tuh sekarang punya PR itu tadi. Terus ditambah dengan Mbak pengen memilah nama-nama yang sama, terus dirunutkan juga. Misalnya Fatimah itu ya, nama Fatimah itu coba. Fatimah binti Asad, itu istrinya Abu Thalib. Mengasuh Rasulullah. Putrinya Rasulullah namanya Fatimah juga kan? Fatimah Az-Zahra. Lalu salah satu dari anaknya Abdul Muthalib kayaknya ada juga namanya Fatimah. Terus Umar bin Khattab punya saudari namanya Fatimah juga kan? Fatimah bin Khattab yang itu dia pas lagi baca Quran itu. Nah, terus akhirnya Abu Bakar penasaran itu apa yang kamu baca gitu kan? Akhirnya dia. Umar. Nah, itu kan nama-nama Fatimah yang kita juga harus ingat Fatimah yang mana itu nanti Asma juga Asma yang mana ya. Rada susah emang kalau orang Arab kan namanya cuma satu, terus habis itu binti namanya sama semua jadi nama kakeknya. Sampai nama kakeknya dibawa-bawa. Anaknya teman saya ada namanya Muhammad bin Muhammad, berarti Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, mbahnya namanya Muhammad juga. Muhammad Ahmad gitu. Ahmad Muhammad. Ayo, terus ini jenengnya ya kembar pisan ya apa? Mungkin ya kalau kayak di Indonesia sih sebetulnya ya banyak nama sama ya. Misalnya kayak Novi itu kan nama Novi Fitri ya itu. Itu kalau orang Arab itu bin-binnya itu sampai berapa level ya? Disebutkannya sampai 3. 3 sampai kakeknya aja gitu ya. Oh, kalau kayak di pasar. Belakangnya baru nama ini. Paling kalau bisa juga kalau dia punya nama keluarga yang misal dia ningrat gitu, biasanya nama kakeknya udah nggak dibawa. Jadi misal kayak Muhammad, kayak di sini siapa yang namanya? Misal Asagov gitu. Misal Asagov. Akhirnya kalau ada alnya berarti dia nama keluarga. Biasanya orang ningrat yang punya. Oh, Al-Katiri misalnya ya. Atau itu pantesan tuh yang anaknya Mbak Enggi Kamalia itu kan cuma satu kata katanya karena di sana itu memang katanya satu kata gitu. Iya, memang cuma satu kata itu maksudnya nama memang cuma satu, Nov. Jadi misalnya nama Novi, Muhammad nama aja bapaknya. Gitu. Jadi anaknya tuh juga kayak gitu supaya bisa dituliskan di semacam akte kelahiran sana atau gimana ya, pokoknya gitu. Di sini satu gitu katanya, nggak boleh lebih. Nggak salah tuh kayak gitu. Tapi memang benar, memang gitu kan, kalau nggak salah, kalau nama itu kan cuma satu, misalnya kayak kata Rinda namanya Ahmad, nama bapaknya Muhammad, tapi nanti dia akan ditulis Ahmad bin Muhammad. Tapi kalau ditanya namanya ya Ahmad. Iya, maksudnya namanya sendiri itu cuma satu aja. Gitu. Tapi binnya nggak ditulis, Mbak. Jadi dia di nama umumnya itu tulisannya ya Ahmad Ahmad gitu namanya. Jadi nama bapak sama kakek itu otomatis masuk jadi nama dia. Betul. Betul. Dan itu di administrasi begitu Mbak ya, kayak di paspor, di memang lahir. Iya. Kalau namanya sama juga di sekolah panggilnya sampai senama kakeknya dipanggil juga gitu. Ahmad gitu. Iya. Ini memang perlu belajar etnografi. Itu kan kebudayaan mereka betul. ya, culture mereka. Ini bagian dari ini mereka, yaitu. Nggak terasa udah jam 2. Sampai mana ini tadi? Nanti kapan-kapan saya juga kepikiran ini. Kayaknya kalau kita mau lanjut terus kelas ya, setelah kita baca kitab ini, kayaknya kita juga perlu belajar baca kitab tentang sirah sahabat, Mbak, supaya kita juga ketahui. Betul. Ya, di sini boleh, mau banget. Jadi ada buku, Mbak, Rijalun Anzalahumullahu Qur'anan. Itu malah menarik menurut saya. Jadi ada orang-orang yang sahabat, baik itu sahabat Rasul atau bukan ya. Yang disebut dalam Quran ya? Yang penyebab turunnya Quran, ayat-ayat Quran.
Nah, jadi Masya Allah, ayatnya ya. turun untuk dia gitu. Untuk dia, Masya Misalnya Allah, ya ada benar. nama Mbak, ada nama Ka'ab bin Malik atau Malik bin Ka'ab lah. Ka'ab bin Malik Itu, kalau nggak salah. itu yang Nah, disebut sama Allah ya katanya. Yang disebut memang tuh tidak. Zaid, Iya, kan? Nah, kalau iya Zaid kan benar. secara Zaid, spesifik Zaid. nama dia. Nama Kalau Zaid itu satu-satunya. Zaid itu memang spesifik nama dia, tapi ada beberapa sahabat itu yang namanya tidak disebutkan, tetapi kisahnya dia itu melatar Iya. belakangi turunnya Quran. Misalnya kayak itu ya Ka'ab bin Malik gitu. Ka'ab bin Malik itu kan pernah dia ini kan sebetulnya sudah mengikrarkan diri untuk menjadi beriman kepada Rasul dan ikutlah apa kata Rasul gitu kan. Nah, ternyata pas ada perintah perang, dia itu suka nunggu-nunggu gitu loh. Nanti deh gitu loh, nggak segera berangkat. Nah, akhirnya sama Rasul ditegur. Nah, negurnya Rasul itu dengan cara apa? Masyarakat Madinah itu disuruh diemin gitu loh, suruh diemin si Ka'ab bin Malik ini. Nanti kalau ketemu Ka'ab Ini ya. diem aja ya gitu, jangan ini soalnya dia nggak patuh sama Rasul kan, diajak Iya. berperang nggak mau gitu. Nah, tapi si Ka'ab bin Malik ini kan jadi rikuh ya, maksudnya mau kemana-mana semua diemin gitu kan. Nah, mungkin waktu itu masyarakat Muslim kan belum banyak di Madinah. Nah, terus akhirnya dia ya udah berarti ini memang kesalahan saya gitu. Terus akhirnya kata Rasul, pokoknya kamu semuanya diemin dulu ke Ka'ab sampai nanti turun ayat Quran yang apa namanya memberikan teguran atau gimana lah kita bersikap Iya. kepada si Ka'ab bin Malik. Nah, terus itu ayat turun gitu loh, Mbak. Ini Ayat pas turun, Badar ya kalau nggak salah, Cijle. ya Dia di nggak mau antara ikut Badar. perang Badar atau Uhud atau apa gitu, nama salah satu perang. Nah, itu hanya satu contoh, Mbak. Nanti ada cerita-cerita yang lain gitu misalnya. Nah, maksud saya, jadi ketika kita baca Quran itu kan tahu kronologinya ya, Mbak. Iya. Oh, jadi ini asbabun nuzulnya Penyebabnya. ini dan ternyata waktu itu secara historis Kejadiannya ini loh begitu ayat ya. ini turun gitu. Mungkin begitu, nanti kapan-kapan lah, semoga panjang umur dan tetap bisa Amin, maju. amin, amin. Semoga diberi kesanggupan, Cijle. Ya, Amin. oke. Sampai sini dulu, Mbak-mbak, ibu-ibu. Mohon maaf, perbincangannya cukup panjang, tapi insya Allah bisa menambah pengetahuan kita. Apabila ada kebenaran, itu semata dari Allah. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Cijle. Waalaikumsalam. Makasih, Terus ini teacher. tak share ya, Mbak. Oke. Maaf tadi nih jadi Nggak pendengarnya. apa-apa. Saya juga lambat, Cer. Tadi saya potong. Oke. Ya.